Haleluya. Selamat malam Mbak April. Iya, selamat malam Pak Pendeta. Ya, mic-nya agak dekatin ke mulut Mbak biar Oh ya, suaranya ya. lebih besar. Oke. Apa kabar Mbak April? Puji Tuhan, luar biasa baik. Ya, haleluya. Terima kasih sudah hadir dan Iya, teman-teman ingin dengar bagaimana Tuhan Yesus menjamah, mengubahkan hidupnya sehingga tadinya begitu fanatik tapi sekarang begitu mencintai Tuhan Yesus. Dan Mbak April mungkin mulai cerita dari latar belakang dulu ya. Bagaimana dulu di dalam iman iya, sebelumnya, bagaimana kegiatan Anda, apa yang Anda lakukan, terus doktrin-doktrin apa yang Anda terima, terus bagaimana sikap Anda terhadap melihat yang non Muslim pada waktu itu, pada waktu Anda masih iya, di dalam iman yang lama. Terus bagaimana Anda iya, menganggap khususnya kekristenan itu seperti apa di mata Anda? Silakan Mbak April. iya, iya. Selamat malam, salam, selamat malam, salam sejahtera untuk semua umat manusia yang berada di seluruh dunia, terutama yang hadir di live pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Aprilianti Lamato. Saya berumur 21 tahun dan saya berasal asli dari Gorontalo. Pertama-tama saya ber- berterima kasih dulu kepada channel Yusuf Madu, Pak Pendeta Yusuf Madubulu telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menceritakan bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan di kehidupan saya. Dan kiranya kesaksian saya pada malam hari ini bisa menjadi berkat bagi seluruh umat manusia yang belum mengenal Tuhan dan maupun yang sudah mengenal Tuhan. Ya, eh jujur saya belum belum nyangka, nggak nyangka kalau bisa ada di channel ini untuk kesaksian ya. Karena saya lupa beberapa bulan yang lalu itu saya nonton kesaksian Kariski. Kalau yang belum tahu Kak Rizky, puji Tuhan, haleluya, saya udah menjadi Kak Rizky ini sudah menjadi keluarga saya, bagian dari keluarga saya, yaitu saudara mama mertua saya. Nah, pada saat saya menonton kesaksian Kak Rizky itu, saya masih seorang Muslim. Dan saya nonton itu, saya nggak, apa ya, namanya, saya adalah seorang Muslimah fanatik. Saya cuman penasaran, tapi nggak agresif untuk, wah, saya pengen tahu banget nih, apa tuh kesaksian gitu. Enggak. Cuman eh, pengen tahu saja, sekedar ingin tahu. Nah, setelah saya tahu apa itu kesaksian, udah saya nggak nonton sampai selesai kesaksiannya karena saya mikir ngapain saya eh, nonton sampai selesai, buat apa gitu. Yang penting saya sudah tahu saja. Ya, kembali kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, saya hanya ingin tahu saja. Nah, setelah itu singkat cerita, Tapi saya di dalam adalah seorang, Mbak April cuman ingin ya, tahu tapi di dalam hati kecil masih menolak ya. Di iya, dalam hati kayak, masih menolak tentang Tuhan Yesus. iya, iya, yang Hmm. penting saya udah tahu apa tuh kesaksian. Saya nggak tau kesaksian itu Hmm. apa. Jadi setelah saya tahu, oh kayak gini. Jadi saya nggak nonton sampai selesai. Buat apa, kata saya? Buat apa saya nonton selesai? Nggak ada gunanya, saya bilang. Bahasa saya pada saat itu. Nah, singkat cerita, saya adalah seorang muslimah yang fanatik, sangat fanatik, sampai saking fanatiknya, di pandangan saya orang Kristen itu pada saat itu, saya melihat orang Kristen itu kasihan. Kasihan, kenapa? Karena pertama kafir, terus jalannya sesat. Terus saya mikir mereka tuh mau kemana? Tujuan mereka hidup itu untuk apa? Mau matinya mereka itu mau kemana? Ya masuk neraka, karena
yang saya yakini dulu, di ajaran saya dulu, selain Islam itu mereka kafir dan orang-orang kafir tempatnya di neraka. Itu ajaran saya dulu. Nah, jadi saya melihat orang Kristen itu kan ada perempuan-perempuan yang orang-orang Kristen yang pakai pakaian seksi ya, yang terbuka. Jadi saya mikirnya, kenapa nggak ditutupi aja? Kenapa sih nggak semua orang, nggak semua wanita itu nutup diri aja gitu, biar adem, biar 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 adem dilihat, biar ditutupi. Karena di ajaran saya dulu lagi, saya kembali lagi di ajaran saya dulu, fitnah wanita itu lebih besar daripada setan. Godaan setan itu lebih besar fitnah wanita. Jadi kenapa sih nggak ditutupi aja? Karena kan sayang-sayang cantik-cantik tapi gini-gini pakaiannya kayak gitu gitu. Nah, tapi bukan berarti saya pada saat itu membenci orang Kristen, enggak. Saya enggak membenci orang Kristen, cuman saya tanamkan dalam hati saya bahwa jangan sampai saya ikut mereka. Jangan sampai saya, wah, enggak mungkin saya bilang di dalam, enggak mungkin saya masuk Kristen, mustahil, enggak mungkin. Mana ada gue masuk Kristen, bahasa saya seperti itu. Nah, selain itu saya dilahirkan di keluarga Muslim, dibesarkan di keluarga Muslim, dan diajarkan dari kecil saya sudah diajarkan sebagaimana dengan keyakinan saya dulu, sehingga menjadikan saya tumbuh menjadi seorang pribadi yang sangat fanatik dengan uh, agama selain Islam. Jadi selain Islam saya sesat jalannya selain Islam, ya termasuk Kristen. Terus singkat cerita, saking fanatiknya saya dulu di Muslim, saya mengejarkan saya mengajarkan sesuai dengan apa yang diajari di dalam Islam. Saya mengajarkan sholat, zakat, bahkan yang sunnah-sunnah pun saya kerjakan. Di motor saya zikir, saya sebelum kerja saya sholat duha, saya sebelum kemana-mana kalau masih sempat-sempatnya saya sholat duha, bangun tengah malam saya sempat juga tahajud, tapi enggak setiap hari. Tapi bukan berarti saya pada saat itu saya bilang saya orang yang paling suci ya, saudara. Enggak. Karena balik lagi saya adalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Nah, udah setelah itu, singkat cerita, di kerja saya pernah kerja di satu tempat ya. Saya kalau sholat, saya ngajak teman, di rumah juga sama, saya ngajak saudara. Ada yang nolak, ada yang ngomong, sampai teman saya ada yang ngomong gini di tempat kerja. Eh, kenapa saya ngajak sholat kan, saya bilang, Kak, ayo sholat Kak, gitu. Terus katanya, lu ngapain, kalau bahasa saya dulu, lu ngapain ngajak-ngajak sholat, lu kalau mau sholat, sholat aja sendiri gitu, katanya, kata teman saya ini. Nah, saudara-saudara saya juga saya ajakin sholat, kalau besoknya mau puasa saya ajakin puasa, seperti itu. Nah, terus singkat cerita, eh, saya eh, setelah lulus SMA, setelah lulus sekolah, saya nganggur 3 bulan. Saya nganggur 3 bulan, saya mendapatkan pekerjaan dengan gaji sekian di salah satu pekerjaan di sana, dan gaji sekian, dan semua gaji saya itu saya berikan ke orang tua saya. Oh iya, saya belum perkenalkan ininya. Saya bersaudara 5 saudara. Saya saudara 5, saya anak keempat, dan saya sudah tidak mempunyai ayah. Saya manggilnya papi ya, papi, mami. Jadi papi saya udah nggak ada. Papi saya udah nggak ada dari saya berumur 9 tahun, kelas 4 SD. Terus singkat cerita, pada saat saya kerja, pada saat saya kerja,
semua gaji saya berikan ke mami saya, yang pada saat itu bukan cuma saya doang yang kerja. Kakak-kakak saya yang dua ini sudah kerja. Bahkan saya belum belum kerja pun, mereka sudah kerja. Mereka berdua ini sudah kerja, tapi saya pada saat itu saya yang dituntut, saya yang wajib ngasih uang maaf, saya yang dituntut, saya yang wajib ngasih ngasih duit, ngasih uang bulanan ke mami saya. Kalau saya nggak ngasih, sempat saya nggak ngasih, terus mukanya nggak enak. Jadi setiap bulan saya harus ngasih, sedangkan saudara-saudara saya ini nggak pernah dituntut buat ngasih berapa, bahkan terserah mereka mau ngasih berapa berapa gitu. Nah, lalu pada saat itu saya bersaudara 5 di rumah itu eh, saya bukan membanggakan diri saya sendiri, saudara. Saya yang paling rajin di rumah itu, 5 bersaudara. Saya yang nyuci, saya yang nyapu, saya yang beres-beres, dan semua uang-uang bulanan itu saya yang nanggung. Jadi saya kayak IRT, ibu rumah tangga. Jadi pekerjaan rumah rumah semua itu saya. Kalau enggak saya pasti berantakan gitu. Nah, saya nyuci 6 orang, baju 6 orang, saya nyuci pakai tangan. Saya nyucinya 2 hari sekali. Karena kalau enggak 2 hari sekali itu baju udah numpuk sampai sampai uh numpuk kayak gunung kalau saya nggak nyuci. Nah, kalau saya nggak nyapu di kamar kakak saya yang pertama, kakak saya yang pertama itu lumayan galak ya. Terus kalau nggak nyapu kan dia bangunnya siang mulu ya. Kalau saya bangun jam 5 dia masih tidur, jam 8 masih tidur. Saya nyapu pagi-pagi. Kalau saya nggak nyapu kamarnya dia ngomel. Lu gini 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 gitu. Dia ngomel, terus saya bilang, ya siapa suruh kakak bangun siang mulu, katanya. Pokoknya saya diomelin kalau nggak disapu kamarnya. Begitu juga kalau nyuci motor saya cuci dua-duanya. Kalau kakak saya yang nyuci, dia cuma nyuci punya dia sendiri. Itu pun kalau lagi mut-mutan, kalau lagi malas ya dia nggak nyuci sama sekali, cuma saya doang yang nyuci. Nah, pada saat itu juga eh, di keluarga eh, saya yang paling dibedakan ya, saudara. Karena pada saat saya lihat, kenapa saya bilang dibedakan, karena waktu itu masalah makan ya, saudara. Kalau masalah makan itu saya merasa saya yang paling dibedakan, karena saya pada saat itu misalnya nih makan ikan, saya dikasih palanya, badannya disimpan, kalau nggak disimpan dibagi-bagi ke kakak-kakak saya. Nah, begitu juga makan ayam. Iya, emang saya suka ati ampela, tapi bukan berarti saya cuman kalau makan ayam saya cuman makan ati ampela doang. Saya pengen dong makan daging ayam. Siapa sih yang nggak pengen makan daging ayam? Saya disisain ati ampela doang, saudara. Dagingnya kagak ada, paling tulang doang. Nah, terus setelah itu singkat cerita, saya eh, singkat cerita saya bosen. Kerjaan saya pada saat itu cuman rumah rumah kerja. Bahkan saya eh, karena gaji saya pada saat itu saya kasih ke orang tua saya pada saat itu hemat banget. Saking hematnya, hari libur pun yang hari Minggu itu harusnya saya libur, saya bukan harus, saya pengen masuk. Emang libur, tapi saya pengen masuk karena dikasih duit, 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 duit di luar gaji. Jadi saya pengen banget masuk. Setiap hari Minggu saya masuk karena saya pengen dapat duit, karena saya butuh duit. Nah, saya terus jajan hemat banget, bahkan
saya rela-relain gak makan di tempat kerja, gak makan sarapan, saya cuma kadang beli kue 3 doang, makanya diupload di tempat kerja. Nah, terus eh, sampai jalan-jalan pun saya jarang banget jalan-jalan, karena yang saya tahu jalan-jalan itu pasti buang duit ya, saudara. Buang duit, yang namanya nongkrong, namanya jalan-jalan, gak mungkin gak buang duit. Bahkan kalau nebeng sama temen pun pasti butuh duit, nggak mungkin nggak patungan buat beli ini beli itu kan. Nah, saya bukan kurang-kurangin, bahkan nggak pernah, jarang banget buat apa, jarang banget buat jalan, buat jalan-jalan jarang banget. Terus terus apa namanya, singkat cerita, saya bosen banget, buat kok hidup saya kerja rumah mulu gitu, kok nggak ada warnanya, kok nggak ada ininya, nggak ada kayak santainya, nggak ada senengnya, nggak ada ya, kerjanya cuman sampai rumah, kerja juga, nyuci piring, nyuci ini, beres-beres. Sedangkan kalau pulang kerja itu kan pasti capek. Saya pulang kerja ya beres-beres, pulang pulang kerja itu pasti rumah udah berantakan banget. Kalau bukan saya yang beresin ya nggak bakal diberesin. Nah, pas kerja juga saya bosen gini-gini doang kan. Nah, lalu pada saat itu, singkat cerita, eh, kerja saya cuman eh, kerja rumah, terus saya akhirnya bosen, saya galau, saya gelisah, saya nggak tahu pengen apa. Akhirnya saya download game. Game itu game online. Lalu saya lupa saya main game itu berapa lama ya, saudara. Intinya saya main game, dan pada saat awal 2019, ya awal 2019 itu saya kenal AA. AA ini adalah yang pada saat itu teman saya, dan sekarang puji Tuhan, haleluya, sekarang sudah menjadi suami saya sah. Nah, jadi AA ini kenal sama saya di game, dengan benar-benar dipertemukan dengan apa ya, benar-benar dipertemukan dengan pribadi yang sangat bertolak belakang. AA yang sifatnya terbuka, saya tertutup banget ya, saudara, karena balik lagi di ajaran saya, tertutup bukan berarti saya apa ya, pada saat itu bukan berarti saya malu, bukan berarti saya nggak pengen, saya pengen juga, saya ada pengen pengen cerita, tapi balik lagi di ajaran saya bahwa eh, saya lupa kata-katanya, kalimatnya seperti apa, cuman bertujuan seperti ini. Allah saja sudah menjaga aibmu, kamu kok malah mengumbar-ngumbar aibmu gitu. Dan juga eh, apa namanya, janganlah kamu mengumbar-ngumbar aib saudaramu. Kalau pokoknya tujuannya seperti itu, jangan mengumbar-ngumbar aib-aib saudara, dan jangan mengumbar aibmu sendiri, karena Allah sudah menutupi aibmu. Seperti itu yang saya pelajari dulu di ajaran saya. Nah, pada saat itu eh, udah AA, saya kenal saya kenal AA yang sifatnya terbuka banget sama saya. Saya jarang banget cerita-cerita, apalagi cerita latar belakang saya cerita keluarga saya, nggak mungkin banget. Nggak, saya bukan orang yang seperti itu. Saya juga bukan orang yang spontan menceritakan, gue begini-begini gitu. Enggak, saya ya udah, saya kayak seperti ya udahlah, gue jadi pendengar yang baik aja gitu. Kalau untuk cerita-cerita, nggak penting buat orang itu gitu. Kalau itu saya dulu ya, saudara. Nah,
Udah pada saat itu AA cerita, suami saya cerita tentang latar belakangnya, mamah papahnya seperti apa, papahnya bagaimana, mamanya bagaimana. Nah, eh AA ini menceritakan mamahnya eh, bertato. Ya udah, emang kenapa orang bertato? Saya bilang, emang kenapa? Tapi ini dalam hati saya nggak ngomong sama AA, cuman saya santai aja. Saya santai aja, cuman dalam hati saya, ya udah mau diapain emang, ya udah bertato, ya udah gitu. Nggak usah dipermasalahkan gitu. Nah, kalau terus dia menceritakan, dia ngomong eh, kalau mamahnya Kristen. Nah, pada saat itu jujur saya apa ya, saya agak agak kaget. Terus saya sempat bilang, wah, Kristen gila gitu. Saya ngomong kayak gitu dalam hati saya. Cuma saya mikir lagi, emang kenapa kalau Kristen ya? Kan yang mau nikah, ini bahasa saya ya, Saudara. Emang kenapa kalau Kristen ya? Emang yang mau nikah gua sama emaknya? Kan enggak, kan yang mau nikah gua sama lu gitu. Itu bahasa saya ya. Gua sama AA, saya sama AA yang mau nikah, bukan saya nggak bakal nikah sama emaknya kan. Nah, mamanya Kristen di situ. Nah, ya udah saya santai-santai aja. Cuman yang penting anaknya AA ini Islam gitu, sama saya gitu. Nah, pada saat itu udah eh, singkat cerita saya eh, mengenal AA selama 2 tahun, berteman selama 2 tahun itu tanpa komunikasi sama mama mertua saya pada saat ini, puji Tuhan, haleluya. Nah, pada saat 2 tahun lamanya itu eh, tidak berkomunikasi, nggak ada komunikasi sama sekali sama mama AA. Komunikasinya eh, pas udah, nah belum diceritakan di situ ya. Ini apa? eh, di tahun puji Tuhan haleluya saya nggak pernah ada apa ya, nggak pernah ada pemikiran dan nggak pernah ada rencana dan nggak pernah ada pengen pengen ada sih, cuman kalau kayak pengen banget terus rela-relain korban-korbanin gitu pengen ke Jakarta itu nggak ada. Pemikiran ke Jakarta itu nggak ada, cuman kalau pengen ada, siapa sih orang kampung, saya apalagi yang nggak mau ke Jakarta. Saya pasti pengen dong ke Jakarta, pengen lihat, pengen ini, tapi pada saat itu ya udah saya mikirnya ya pengen-pengen doang, paling mimpi lu ke Jakarta ya, itu bahasa saya ya, Saudara, paling mimpi doang lu ke Jakarta, ya udahlah, udah gitu kan. Nah, terus eh, setelah itu saya apa namanya, eh ke Jakarta pada saat udah pada saat itu saya ke Jakarta, saya ke Jakarta belum belum ke Jakarta. Pada saat itu saya pengen ke Jakarta, tapi pada saat itu nggak tahu kenapa, haleluya puji Tuhan, saya punya berkat tiba-tiba. Itu berkat, benar-benar berkat. Kalau bahasa saya dulu kan rezeki ya. Berkat itu benar-benar ada, pas banget buat ke Jakarta. Itu benar-benar pas banget buat ke Jakarta itunya. Apa? Berkatnya. Saya mikir lagi, saya butuh duit, tapi saya pengen ke Jakarta. Di dua, saya mikirnya, saya, aduh, ini duitnya sayang-sayang gitu. Uangnya sayang-sayang. Bisa buat nabung, bisa buat ini, bisa buat itu kan. Banyak kebutuhan. Terus eh, di sisi lain saya pengen ke Jakarta. Tapi nggak tahu kenapa saya pengen pengen
apa keinginan saya untuk ke Jakarta itu lebih besar daripada saya untuk menabung. Rasa saya untuk ke Jakarta itu lebih besar dengan rasa saya ingin menabung. Nah, pada saat itu saya memutuskan, saya tekadkan, saya bulatkan keputusan saya untuk ke Jakarta. Puji Tuhan, haleluya, saya ingin ke Jakarta. Pas saya mau ke Jakarta itu benar-benar saya buka komunikasi dengan mamah ini, mamah mertua saya ini. Saya buka komunikasi, saya bilang saya mau ke Jakarta, tapi jangan kasih tahu AA karena itu eh, mau ulang tahunnya AA. Itu ulang tahunnya AA tanggal 15. Saya ke Jakarta tanggal 5. Tapi itu eh, udah eh, pada saat pada saat apa namanya? Pada saat tanggal pada saat apa namanya? Pada saat mau ke Jakarta itu buka buka komunikasi sama mama, udah buka komunikasi, terus udah kata mama ya udah iya mama yang jemput ke apa ke salah satu daerah yang ada di Jakarta Selatan. Nah, udah pada saat itu puji Tuhan, haleluya, yang pada saat itu saya nggak apa ya, saya nggak ada komunikasi selama 2 tahun, tapi saya komunikasi sama mama, tiba-tiba saya mau ke Jakarta, saya tiba-tiba komunikasi sama mama, padahal ya mama itu bertato dan Kristen. Itu yang saya kenal mama ya. Pada saat itu mama bertato dan Kristen. Yang pada saat itu saya takut sama orang bertato. Kalau Kristen ya nggak apa-apa ya. Cuman bertato itu kalau di sana juga kan banyak orang bertato. Tapi serem-serem. Makanya saya takut serem-serem. Saya yang di pikiran saya, wah orang bertato pasti serem nih gitu. Nah, pada saat itu puji Tuhan haleluya saya terbang, mama welcome banget sama saya. Eh, sebelum, maaf saudara, sebelum terbang ke Jakarta itu kan saya masih seorang Muslim. Saya seorang Muslim dan mama tiba-tiba ngirim pas saya mau terbang, mama tiba-tiba mau ngirim, eh, mama tiba-tiba ngirim voice note VN lewat WhatsApp. Itu lagu rohaninya begini, ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama dia tiada yang mustahil bagi dia. Nah itu, dan pada saat itu saya nggak tahu sama sekali itu lagu apa. Saya mikirnya gini, oh mungkin saya mau terbang kali, dikirim Raja Wali mau terbang. Oh ya udah, oh iya iya. Udah saya balas cuman emot doang di situ pada saat itu. Nah, pada saat sampai ke Jakarta, saya benar-benar apa ya, nggak sesuai dengan ekspektasi saya. Mama benar-benar welcome banget sama saya. Yang di pikiran saya gini, serem pasti orang bertato serem. Mama jemput saya sama Kariski ini. Kariski juga penuh tato badannya. Mama juga penuh tato, saudara. Nah, eh, pada saat itu saya mikirnya, wah serem nih. Pasti cuek nih, pasti nggak welcome nih, pasti nggak care sama aku nih gitu. Saya mikirnya gitu, ternyata enggak sama sekali. Ternyata welcome banget, Mama, welcome banget. Benar-benar disambut dengan penuh kasih, kayak nyambut apa ya, pokoknya saya merasa kayak disambut disambut benar-benar disambut welcome banget sama mama, nggak sesuai dengan ekspektasi, karena ekspektasi saya serem, pasti cuek, pasti gini, pasti gitu gitu. Ternyata enggak, saudara. Ternyata enggak semua orang bertato seperti itu. Ini baru pertama kali saya mengenal orang bertato
yang nggak serem, nggak sesuai dengan tatoannya, mungkin penampilannya serem ya saudara, cuman ternyata dalam hatinya dan kelakuannya, perilakunya, dengan dia memperlakukan orang seperti apa, itu itu Mama dan Kak Rizky menunjukkan bahwa eh, gak semua orang bertato itu nakal, jahat, dan serem. Nah, udah pada saat itu saya ketemu, puji Tuhan, haleluya, saya sampai di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2021. Nah, pada saat itu eh, saya 5 hari di Jakarta. Saya 5 hari di Jakarta. Eh, pada pada 5 hari, selama 5 hari itu, Mama benar-benar eh, ngajak saya jalan-jalan, eh, memperkenalkan saya bagaimana itu, ya walaupun gak jauh-jauh banget ya saudara, mungkin di wilayah-wilayah sini saja, karena eh, saya cuma 5 hari juga di sini, dan saya sempat Mama juga ngajak saya untuk selalu, untuk apa? Untuk selalu eh, apa, saya kan nggak pernah makan makan bebek, saya nggak pernah makan ini makan itu. Nah, Mama ngajak semua saya untuk makan makanan-makanan itu. Nah, pada saat itu eh, udah singkat cerita, eh, saya 5 hari di Jakarta itu, eh, saya nggak tahu berapa, di hari yang keberapa saya sarapan sama Mama, sama Kak Rizky, sama AA. Saya sarapan pagi, dan saya eh, itu pertama kali saya pelayanan. Kami bertemu ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Nah, jadi Mama punya apa, pelayanan, melayani Tuhan. Tapi jujur saya nggak tahu itu melayani, apa, melayani Tuhan itu apa, pelayanan itu seperti apa. Yang saya tahu Mama eh, melayani ODGJ, ada YouTube, punya channel YouTube, melayani ODGJ. Tapi saya nggak tahu kalau itu pelayanan, kalau nggak, saya nggak tahu itu melayani Tuhan, saya nggak tahu. Yang saya tahu itu cuma membantu orang-orang dalam gangguan jiwa, itu yang saya tahu. Nah, pada saat itu se, apa, itu adalah pelayanan pertama saya, dan saya hanya biasa-biasa saja karena saya nggak tahu, saya nggak ngerti ya sama sekali pada saat itu. Saya nggak ngerti, saya bilang, oh begini. Saya biasa aja karena saya nggak tahu, saya nggak ngerti apa-apa. Lalu setelah itu, singkat cerita, eh, setelah saya melayani Tuhan, setelah saya melayani Tuhan, setelah setelah kenal dengan Tuhan, saya mengenal Tuhan, ternyata saya tahu bahwa pelayanan itu dilakukan dengan sepenuh hati, dengan tulus hati, dengan misi 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 pelayanan itu, misi pelayanan Mama itu benar-benar semata-mata untuk Tuhan dan untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk manusia. Jadi dari Tuhan untuk Tuhan, saudara. Nah, pada saat itu, udah singkat cerita, eh, dalam selama 5 hari itu, Mama Mama ngajak saya jalan-jalan. Mama ngenalin saya ini, ngenalin saya itu, sempat juga pelayanan itu sekali. Udah pada saat itu saya pulang tanggal 10 Januari. Padahal saya niatnya mau surprisein AA ini tanggal 15 Januari, tapi saya pulangnya tanggal 10 Januari. Karena emang nggak bisa, emang nggak bisa sampai tanggal 15. Ntar keburu mami saya ngomel di sono, di di Gorontalo, di kampung saya. Nah, lalu setelah itu eh, apa namanya, mengenal setelah saya pulang tanggal 10 Januari, setelah saya pulang tanggal 10 Januari, saya benar-benar apa ya,
berat hati, nggak tahu kenapa berat berat banget hati saya untuk pulang, karena saya mikir kok kok saya ini kok pulang sih gitu. Saya bilangnya, saya ngomong dalam hati saya, kok 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 pulang sih gitu. Kenapa nggak di sini aja? Saya nangis, saudara. Saya nangis, Mama nangis, Kak Rizky juga nangis, AA juga nangis. Berat banget hati saya untuk pulang karena eh, di karena di karena di apa namanya, di apa namanya, di berat banget hati saya untuk pulang. Tetapi saya nggak bisa untuk tetap ada di Jakarta pada saat itu, karena saya ingat di keluarga saya yang di sana, saya ingat keluarga saya yang di sana, saya mau menghargai keluarga saya. Saya pulang untuk meminta izin, saya pulang untuk meminta izin untuk lebih serius sama AA. Saya pas pas udah ketemu AA itu, saya udah yakin dan saya pengen lebih serius sama AA pada saat itu. Pada saat itu saya lebih pengen serius sama AA pada saat itu. Lalu eh, saya pulang, puji Tuhan saya pulang, saya balik lagi ke Gorontalo, saya debat, saya pulang ke Gorontalo, saya bilang saya pada saat saya pulang itu saya sampainya tanggal saya sampainya jam 9 malam. Jadi saya masih capek, belum istirahat kan. Jadi saya ceritanya ke keluarga saya, ke mami saya itu besok paginya. Nah, saya cerita bahwa eh, apa yang saya dapatkan dari sana, apa yang eh, apa yang saya rasakan dari sana, orang-orang seperti apa yang saya temui, saya ceritakan sama mami, dan saya bilang saya pengen serius, saya pengen nikah, saya bilang sama mami saya, dan ternyata eh, saya harap, yang saya harapkan adalah bahwa eh, sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu, jadi saya harap bahwa mami saya juga setuju dengan apa yang dengan keputusan saya. Ternyata terus eh, lalu pada saat itu eh, singkat cerita singkat cerita saya saya pengen nikah, tapi eh, tidak ada keluarga yang apa tidak ada keluarga yang mendukung saya pada saat itu. Saya tidak ada keluarga yang tidak ada keluarga yang saya mendukung pada saat itu. Lalu saya ke rumah tante saya, ke rumah om saya. Om saya Om saya tadinya mau udah setuju ya, saudara. Cuman udah pada saat itu eh, singkat cerita singkat cerita saya ngurus berkas pencabutan berkas, saya mengurus pencabutan berkas saya. Sudah setelah itu setelah eh, setelah singkat cerita, sudah pada saat itu eh, sudah pada saat itu sebentar, saudara, saya terbang lagi ke apa namanya saya terbang lagi ke Jakarta. Saya terbang lagi ke Jakarta, lalu
saya lalu saya ini apa? Saya masih saya tunggu saudara. Saya ingat-ingat dulu. Lalu pada saat itu saya terbang ke Jakarta. Saya nikah di Jakarta bersama suami saya, AA, yang menikah yang apa? Saya menikah sama suami saya pada saat itu. Ya, pada saat saya menikah pada saat itu, dan setelah menikah setelah menikah saya berkomunikasi dengan mama. Saya satu rumah dengan mama mertua saya, dan setelah menikah itu setiap malam saya dan mama mertua saya itu berkomunikasi, cerita-cerita, dan kebetulan teman mama saya yang dari Surabaya itu datang. Dia juga adalah seorang Muslim, tetapi dia teman mama ini penasaran sama apa, Tuhan Yesus. Teman mama ini penasaran sama Tuhan Yesus, jadi dia pengen apa? Pengen nonton film Tuhan Yesus. Dan pada saat itu saya ada di situ lagi ngobrol sama mama, tapi si teman mama ini request kayak gitu. Jadi saya dalam hati saya, wah, saya terjebak nih di sini. Saya ngomong dalam hati, astagfirullah, saya bilang gitu. Terus pada saat itu udah setelah lihat film, saya bodo amat kan. Saya pada saat itu kan saya nggak bodo amat, nggak peduli kan. Nah, pada saat itu udah, singkat cerita, setelah menonton film itu, saya ke depan, saya ngobrol sama AA, saya nangis bukan karena itu ya, bukan karena mama nonton ini tuh, enggak, karena saya dengar kesaksian AA pada saat itu. AA bersaksi, AA bilang bahwa sebelum kamu datang ke sini, aku udah punya janji sama Tuhan bahwa kalau kamu selamat sampai sini, aku akan ikut Tuhan, kata AA. Nah, sekarang aku pengen nepatin janji aku sama Tuhan Yesus, kata suami saya, kata AA. Nah, pada saat itu udah saya mau nepatin, lalu saya pada saat AA bersaksi seperti itu, saya nangis, saudara. Saya nangis saudara pada saat itu. Nah, saya bilang, kenapa nggak dari awal aja? Kenapa baru sekarang, baru setelah kita nikah, baru kamu ngomong kayak gini gitu, kata saya. Nah, terus mama dengar saya nangis, mama manggil saya, mama bilang, kenapa nangis? Mama merasa bahwa saya nangis karena ditontonin film Tuhan Yesus. Enggak, itu karena saya mendengar kesaksian AA seperti itu. Nah, pada saat itu AA sudah ikut Tuhan Yesus. Jadi suami saya mengenal Tuhan Yesus itu lebih dulu dari saya. Saya bilang, ya udah, kamu ikut Tuhan aja, jangan. Mbak April, ya. Mungkin perlu diperjelas kenapa nangis waktu dengar kesaksian AA. Artinya Mbak April senang dengarnya apa tidak senang dengarnya? Mendengar Tidak waktu senang. tidak senang.
Ya, ya. Iya, tidak senang karena saya bilang kenapa nggak dari awal aja kamu ngomong kayak gini gitu. Kenapa baru sekarang? Itu udah posisi udah nikah ya. Jadi saya Hmm. bilang pada saat itu ya udah kamu terserah kamu aja. Kamu mau ikut Tuhan, ya udah aku biarin kayak gini. Tapi di samping itu di samping itu saya penasaran, saudara. Saya penasaran, saya kepo, eh, apa sih itu Tuhan Yesus? Karena saya kan nggak pernah ada pengetahuan di situ. Saya nggak tahu itu Tuhan Yesus siapa, Tuhan Yesus itu apa gitu kan. Yang saya tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah nabi, nabi biasa. Nah, pada saat itu saya penasaran, saya cari tahu, saya kepo. Ternyata saya menemukan ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Nabi Isa itu benar-benar jalan kebenaran jalan kebenaran, maka ikutilah aku. Maka ikutilah aku. Itu di Al-Quran ya seperti itu. Kata-katanya seperti ini. Ini ayat ya, cuman saya lupa surat apa, ayat keberapa. Ya, sesungguhnya hari kiamat itu Nabi Isa adalah tanda adanya hari kiamat. Maka kalian jangan ragu-ragu tentang hari kiamat itu. Ikutilah aku, sesungguhnya aku adalah jalan yang lurus. Itu seperti itu kalimat ayat-ayatnya seperti itu. Nah, saya juga melihat apa namanya? Saya melihat ayat-ayat Al-Quran juga, saya melihat ayat-ayat Alkitab juga yang menjelaskan bahwa eh, Nabi Nabi Isa adalah Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan lurus. Tidak ada yang datang kepada Bapa kecuali kalau tidak melalui aku. Nah, selain itu saya melihat selain saya kepo-kepo tentang itu, saya melihat kehidupan Mama bagaimana Mama menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Apa ya, Mama bukan Tuhan, tapi Mama menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi saya benar-benar salut sama Mama kayak karena saya aja saya aja yang merasa udah kayak udah taat, bukan bukan udah taat ya. Saya udah merasa saya sudah mengerjakan apa yang diajarkan, kok Mama lebih lebih gitu, lebihnya Mama gitu. Jadi saya melihat kasih Mama mengasihi, Mama menerapkan firman-firman Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi saya mencontohkan itu, saya melihat itu, saya bilang, wah bener-bener ini yang harus dicontoh gitu. Nah, selain itu, beberapa kali saya ikut pelayanan Mama, saya melihat kuasa Tuhan terjadi di situ. Karena ODGJ, orang-orang dalam gangguan jiwa yang tadinya galak, yang tadinya ngamuk, dalam nama Tuhan Yesus, kata Mama, kata Kak Rizky, didoain dalam nama Tuhan Yesus, kok jadi diem, jadi tenang, jadi adem kayak gini gitu. Gimana caranya gitu. Nah, pada saat itu, saya bilang, saya tetap, wah, kok begini ya? Lalu ada eh, ayat orang apa? Ada ayat yang menyuruh kita untuk mengasihi musuh, kasihilah musuhmu. Sedangkan saya mikir teman aja belum tentu kita kasihi, apalagi musuh gitu. Dan di ajaran saya dulu itu yang namanya orang-orang kafir itu harus dibunuh. Untung saya bukan jadi pembunuh pada saat itu. Nah, pada saat itu, pada saat itu singkat cerita, eh saya saya mantap, saya melihat kuasa Tuhan, saya merasakan sendiri bagaimana Mama mengajarkan, bagaimana Mama menerapkan firman-firman Tuhan di dalam kehidupannya. Mama nggak mengajak saya sama sekali, saudara, karena
kalau mama mengajak saya pada saat itu, kenapa anak-anaknya AA ini nggak diajak dari dulu, dari mama mengenal Tuhan, kenapa anaknya nggak diajak, kenapa gitu. Jadi saya nggak diajak sama sekali sama mama. Mama cuma mencontohkan, menerapkan, dan memperlakukan sesuai dengan apa yang diucapkan sama mama. Lalu singkat cerita, puji Tuhan bahkan saya lagi sholat, pada saat itu, saya bilang, saya minta bahwa saya pengen dikuatkan, saya ingin Tuhan, doa saya pada saat itu, ya Allah, kuatkanlah iman saya, iman Islam saya. Tapi saya ngadap ke atas, saya ngadap salib gede banget di atas kan. Kok begini ya? Saya sholat kok salib di atas. Jadi saya sholat udah nggak fokus, saya sholat udah nggak apa, nggak fokus sama ibadah saya. Saya sudah mulai ragu, saya sudah mulai, kan orang kalau ibadah kalau ragu nggak ada gunanya ya. Jadi saya udah nggak sholat lagi. Pada saat itu saya udah nggak sholat. Bahkan yang tadinya saya menutup aurat, yang saya nggak mau aurat saya itu terbuka, saya benar-benar saya niatkan untuk saya buka jilbab pada saat itu. Saya buka jilbab pada saat itu, saya ikut pelayanan lagi, mama kaget, kenapa buka jilbab? Ya nggak apa-apa. Mama nanya, kenapa buka jilbab? Kak Rizky nanya, kenapa buka jilbab? Ya nggak apa-apa, pengen buka jilbab aja, kata 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 saya. Saya belum bilang saya mau ikut Tuhan, enggak, belum. Cuman pada saat apa namanya, saya sudah yakin, saya sudah mantapkan diri saya ikut Tuhan, baru saya ngomong sama mama, saya mau ikut, saya yakin saya ikut Tuhan, seperti itu. Nah, singkat cerita, udah eh, singkat cerita, puji Tuhan, saya sekarang dan keluarga saya kami berempat, mama, Kak Rizky, saya, dan suami saya AA sudah pelayanan melayani orang dalam gangguan jiwa, pelayanan ODGJ, melayani Tuhan, dan ini tayangan kita pada saat pelayanan karya Tuhan ada di pelayanan kita. Silakan. Ya, sebentar kita tampilkan dulu ya, kita putarkan ya videonya. Oke. Sebentar ya, kita share screen dulu. Iya. Sudah berapa lama April melakukan pelayanan seperti ini? Dari semenjak, kalau pertama kalinya itu pas pertama kali ke Jakarta 5 hari di sini. Oh. Kalau udah pelayanan tetap itu. Waktu itu hati belum ini ya, belum percaya Tuhan Yesus ya? Iya, belum ngerti apa-apa. Iya. Taunya ya udah gini aja gitu, biasa-biasa aja. Iya, iya, iya. Bentar ya, kita maksimalkan dulu. Ya, oke. Ini pelayanan. Pinter. Ada. Tolong. Mbak April bisa dengar suaranya? Enggak dihubungin. Oh, bisa dengar. Enggak. Oh iya.
tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku. Engkaulah kuatku. Sudah, Mbak April? Iya, itu video pelayanan kami sekarang, dan yang terakhir itu adalah cuplikan ngamen. Jadi dana yang kita pakai untuk melayani ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, itu ada dari hasil ngamen itu sendiri. Jadi kita bagi dua, misalnya dapatnya 150 untuk sehari-hari, dan yang 50 lagi untuk pelayanan, seperti itu. Iya, luar biasa. Terus bagaimana reaksi keluarga setelah Mbak April ikut Tuhan Yesus? Apakah keluarga sudah tahu? Mama, Mami? Kalau keluarga sekarang ini udah, kalau dari sana diblokir. Nomor saya diblokir dari sana, ya. Sampai sekarang. Karena apa diblokir? Ya karena udah nggak mau tahu lagi. Udah nggak mau tahu lagi kehidupan saya. Nggak mau tahu karena sudah ikut Tuhan Yesus atau bagaimana? Udah terserah saya mau hidup seperti apa, terserah kamu aja gitu. Orang tua, maksudnya Mami sudah tahu belum kalau Mbak April sudah ikut Tuhan Yesus? Belum tahu. Kalau menurut saya belum tahu, karena nggak ada komunikasi sampai sekarang. Jadi kenapa sampai Mama memblokir? Apa karena ada kekecewaan atau ada apa gitu? Iya, dulu waktu pas mau ke Jakarta itu, di April kan ini kan ada perdebatan di situ. Terus April saya diancam mau itu beberapa hari saya pulang itu, selama saya di Gorontalo, saya pulang itu saya debat terus sama keluarga yang ada di dalam rumah. Jadi nggak ada yang satu sepemikiran dengan saya, nggak ada yang mendukung saya jadi stres, saya tertekan, saya bingung, saya menjadi orang kayak, saya pasrah banget, kayak saya pengen bunuh diri aja gitu. Sampai pada satu titik Mami sempat mengancam saya, Pak Pendeta, karena di situ dia mengancam Mami lagi ngapain gitu ya, terus dilempar pisau. Itu kebetulan banget saya di dapur sama Mami. Nah, ditodong sama pisau, terus pisaunya dilempar. Tapi pertamanya gelas pecah dulu, dilempar gelas pecah, terus dilempar sama pisau, ditodong sama pisau terus dilempar. Nah, pada saat itu saya udah tertekan banget karena udah ada ancaman. Terus siapa sih yang nyaman di dalam rumah kalau digituin ya? Udah mau disita ini itu, udah mau diruqyah karena saya katanya dihipnotis sama keluarga mamah mertua saya ini suami saya. Katanya saya dihipnotis. Saya bilang, saya jawab, ini bahasa saya ya. Mama, mereka tuh orang Kristen, nggak kayak mama, nggak kayak mami, apa-apa dukun, saya bilang kayak gitu. Karena kan hipnotis bukan dari Tuhan, tapi kan dari setan gitu kan, dari iblis.
Oh, berarti Kata mereka saya dihipnotis. Padahal bukan oh, dihipnotis, saya memang benar-benar kalau dihipnotis saya nggak bakalan, pokoknya saya bukan dihipnotis Pak Pendeta. Saya nggak iya, iya, dihipnotis sama sekali, benar-benar emang Tuhan pelihara saya pada saat itu. iya. Karena memang di dalam Tuhan Yesus tidak ada hipnotis, tidak ada dukun-dukun. Iya, Kuasa betul. Tuhan Yesus itu Terus kuasa yang nyata. iya, terus saya mengurus, saya apa namanya? Saya pas mau detik-detik mau ke Jakarta, balik lagi ke Jakarta itu, saya sempat apa ya? Sempat ragu Pak Pendeta, karena saya bilang Hmm, gini, kok saya kayak gini gitu. Saya bukan tipe orang yang punya masalah kabur dari rumah. Saya tipe iya. orang kalau ada masalah saya ngurung di kamar, tenang Hmm, dikit udah keluar gitu kan. Nah, kok saya mikir gini, kok saya pada saat ini kok saya nekat banget gitu kabur gitu. Kabur dari rumah, saya ngurus berkas sendiri, pencabutan berkas sendiri. Lalu pada saat hmm. itu saya malamnya saya sempat, pas besoknya mau berangkat, saya nginep di bandara, Pak Pendeta. Itu Oh, saya sudah berarti, diancam. Pada saat saya ya, nginep di bandara itu saya diancam. Saya diancam, eh lu, ini bahasa saya. Lu mau ke Jakarta? Hahaha. Tungguin aja tuh di bandara ada komandan katanya. Ternyata hmm, sampai saya di bandara itu nggak ada sama sekali halangan. Benar-benar jalannya benar-benar nggak ada kesulitan sama sekali. Kalau emang bukan hmm, jalannya Tuhan kan pasti ada hambatan, pasti ada eh, halangan, ada aja yang terjadi gitu kan. Ini benar-benar hmm, ngepong, kayak benar-benar saya jalan lurus. Bahkan saya sempat bahkan saya sempat, wah, kok ini kok ini begini ya. Makanya setelah pada saat saya sekarang mengenal Tuhan, kalau saya ingat kembali cerita saya merasa, saya mikir bahwa wah benar, ternyata saya benar-benar sudah dipelihara Tuhan pada saat itu. hmm. Benar-benar Jadi berarti sudah, terjadi perdebatan, debat masalah keluarga di Jakarta, bahwa keluarga di Jakarta ini Kristen gitu, iya, mama tua. iya, Kristen. Hmm. Jadi Yang mereka berarti tahu Kristen bilang. berarti setidak-tidaknya mereka sudah antisipasi dulu ya. Kalau April kelihatannya sudah hatinya sudah mulai terpengaruh. Kan waktu itu mau Iya, diruqyah ya, mau diruqyah. iya, iya, sempat mau diruki itu karena karena udah ada kata hipnotis itu, saya mau diruki sama mami saya. Hmm. Ya, 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 ya. Jadi sampai sekarang diblokir sudah. Iya, diblokir sampai sekarang nggak ada komunikasi sama sekali. Kalau Jadi dengan ya, kakak, bagaimana dengan kakak? Ada komunikasi? kak, nggak ada sama sekali keluarga yang di Gorontalo itu, benar-benar nggak ada, lost kontak semuanya. Hmm. Jadi tapi saya nggak benci, saya nggak dendam. Yang saya harapkan adalah kedamaian, Ya, bisa berdamai lagi. amin. Karena Tuhan Yesus mengajari kita untuk mengasihi sesama, bahkan berdoalah buat Iya, orang-orang yang membenci kita. Jadi mm-mm, di dalam kamus bener. kekristenan, kasih kasih Tuhan itu sangat nyata, dan Iya, kuasa Tuhan Yesus itu sangat nyata. Kita tidak perlu ditambah iya, dukun, tambah plus-plus, tapi kita yang iya, percaya Tuhan Yesus adalah kuasanya Tuhan dinyatakan kepada kita. Itulah sebabnya kita mm, tidak ragu-ragu setelah kita mempercayai Tuhan. Karena apa? Karena kita mengalami Tuhan. Jadi iya, bagi orang yang percaya Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan Yesus bukan hanya kata orang, bukan hanya eh, kata
pemuka-pemuka, tetapi itu Iya, adalah berdasarkan apa yang terjadi, apa yang kita alami. Dan itulah iya kesaksian betul. yang benar bahwa kita harus mengalami Tuhan Yesus. Nah, Iya, ini mungkin kita kasih beberapa fotonya dulu waktu Mbak April masih di kepercayaan sebelumnya, supaya artinya menjadi jelas. iya betul. Ini Ya, pertama sebentar ya. kali ya. Ini pertama kali sarapan ya, sarapan pagi. Oh ya, itu masih ada berjilbab ya itu ya. Iya, betul. Ya, itu Mbak April waktu baru datang dari Jakarta. Sorry, Mm-mm. dari Gorontalo, dan masih menggunakan kostum dengan iman yang lama ya. Ya, ya. Masih ada lagi yang foto Iya. yang lain. Nah, ini juga. Ini 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 fotonya. udah mau pulang ini. Oh, sudah mau pulang. Iya, mau balik lagi. Nah, ini puji Tuhan. Pertama kali ke Ini gereja berfoto. ini. Oh, sudah lepas jilbab. Iya. Ini di gereja pertama kali. Iya, 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 iya. Oke. Kalau dari itu foto di mana itu? Waktu baru datang. Ya, Itu foto yang mana tuh, Mbak April? enggak itu udah lama. Udah lama itu. Udah mengenal Tuhan itu. Yang mana ini? Yang Iya. ini yang ini sebelum mengenal Tuhan. Kalau yang tadi sebelumnya? Yang mana? Iya, belum mengenal Tuhan, masih pakai jilbab. Jauh mengenal Oh, Tuhan ini. Masih jauh iya, mengenal iya. Tuhan. Ya, oke. Jadi kalau dari teman-teman sendiri bagaimana? Mereka ada yang tahu bahwa Mbak April sudah percaya Tuhan Yesus? Dari teman-teman, Bagaimana? dari teman-teman Oh, kalau yang seagama waktu belum kenal Tuhan Yesus. Sudah ada yang tahu bahwa iya, Mbak kalau April sudah beralih? iya, iya sudah ada Terus yang tahu. Ada reaksi mereka beberapa. gimana? Reaksi mereka? Reaksi mereka ya biasa aja. Hmm. Nggak yang mereka mungkin nggak fanatik. Bahkan mereka Oh. ada salah satu teman saya yang bilang yang minta doa. eh, ini mereka kan manggilnya saya Kak Anti ya. Kak Anti Hmm. titip doa dong, doain saya sama sama pacar saya biar langgeng gitu kan. Walaupun terus terus ada kata-kata walaupun kita sudah berbeda Tuhan, semoga doanya Kak Anti bisa dikabulkan. Emang Tuhan ada berapa? Iya kata saya amin. Ya, ya memang banyak orang masih bingung ya. Mereka pikir Tuhan itu Mm-mm. masing-masing keyakinan punya Tuhan. Tuhan itu sebetulnya hanya satu. Iya, Ya, karena apa? Karena dari ciptaannya, dari manusia saja, mau barat, di utara, selatan, semuanya bentuknya sama. Itu menunjukkan penciptanya iya, satu. Ya, oleh sebab itu hendaklah kita iya, meneliti supaya kita jangan sampai salah beriman. Orang Amerika, orang Jepang, orang India, orang Arab, orang Filipina, orang di kutub, semua sama. Lubang hidungnya dua. Tidak ada yang hmm. lubang hidungnya tiga. Terus lubang hidungnya juga menghadap ke bawah semua. Nah, ini menunjukkan bahwa Iya, penciptanya hanya satu. Inilah kalau orang tidak mengerti, banyak orang yang gagal paham. Mereka berpikir bahwa Tuhan itu ada mm-mm. berapa. Tuhan itu hanya satu. Siapa yang bilang Tuhan dua? Ya, dan carilah Tuhan yang benar itu Hmm. supaya kita bisa pulang ke surga, karena hanya Tuhan yang benar yang bisa membawa kita ke surga, dan hanya Tuhan yang benar yang punya surga. Ya, itu yang penting untuk kita uh,
memilih iman kita, memilih keyakinan kita, karena keyakinan, berbicara tentang keyakinan, berbicara tentang iman itu sifatnya personal, sangat pribadi. Kakak tidak ikut-ikutan, tidak bersama-sama nanti kita bertanggung jawab ke Tuhan. Orang tua juga tidak akan ikut bertanggung jawab. Anak, suami, istri itu masing-masing. Begitu kita check out dari dunia ini, pokoknya itu iman kita lah yang berbicara. Iman kita lah yang mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4. Imanmu lah yang mengalahkan dunia. Kepada siapa imanmu? Ayat 5. 1 Yohanes 5 ayat 5. Hanya iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah iman yang membawa kita kepada keselamatan. Mbak Apri, saya mau tanya sedikit nih. Kalau misalnya di dalam ikut Tuhan Yesus ini kan banyak tantangan. Harus pikul salib. Iya. Nah, Mbak April, kalau misalnya ada tantangan, aniaya, gimana itu Mbak April? Apakah mau mundur dari Tuhan Yesus atau bagaimana nih? Maaf Pak Pendeta, putus-putus suaranya jadi nggak jelas. Ya, oke, saya ulangi. Ikut Tuhan Yesus kan itu ada tantangan. Bahkan tantangannya bisa semakin membesar. Karena Tuhan Yesus kan mengajarkan kita, siapa yang mau mengikut aku, dia harus pikul salib. Kira-kira gimana? Kalau misalnya ada tantangan, ada aniaya, apakah Mbak April masih mau terus ikut Tuhan? Iya, tetap harus ikut Tuhan. Karena nggak ada jalan keselamatan kalau nggak ikut Tuhan. Karena yang mempunyai jalan keselamatan, jalan kebenaran itu hanya Tuhan Yesus sendiri. Dan setelah mengikut Tuhan, kalau saya mempunyai masalah, itu adalah sebuah proses ya Pak Pendeta. Saya yakin itu adalah sebuah proses yang menjadikan saya lebih kuat, lebih dewasa, dan jika saya tahu itu adalah proses proses itu bertujuan untuk kebaikan saya yakin bahwa saya bisa melewatinya. Ibarat kata kayak barang sederhana, kita seperti barang sederhana yang penuh dengan dosa-dosa, Tuhan ambil, Tuhan bersihkan, Tuhan cuci, dan Tuhan menjadikan kita menjadi karya yang indah. Iya. Dan seperti saya diblokir sama keluarga saya ini, ya menurut saya itu adalah salib saya yang saya harus pikul. Karena seperti firman Tuhan berkata di Markus 13 ayat 13 itu kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Tetapi jika ada orang yang bertahan pada kesudahannya, dia akan selamat. Seperti itu ya Pak Pendeta ya? Iya, betul. Orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya. Jadi iya, betul. Ya, jadi berarti sudah komitmen sekalipun ada tantangan, aniaya, sekalipun keadaan tidak nyaman, tidak mendukung, tetap ikut Tuhan Yesus ya. Iya, maaf Pak Pendeta, ini suara Pak Pendeta putus-putus, jadi saya nggak jelas dengernya. Oh. Iya. Berarti sinyalnya Mbak April nih agak terganggu. Kita di sini bagus suaranya. Oh iya. Iya. Ya puji Tuhan. Jadi memang Tuhan Yesus itu Tuhan yang sempurna, sebab itu dia sudah memberitahu apa yang belum terjadi, sudah diberitahu dan sudah dicatat di dalam Alkitab. Orang akan membenci kamu oleh karena namaku.
Kenapa Iya, Tuhan Yesus tahu itu? Karena dia Tuhan, dia Maha Kuasa. Dia sudah betul. tahu. Dunia ini dikuasai setan, makanya kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, bagi orang yang belum ada di dalam terang, bagi orang yang belum percaya Tuhan Yesus, mereka akan marah. Kenapa Iya, mereka marah? Karena Tuhan Yesus dari atas, berbeda dengan dunia. Konsep dunia berbeda dengan konsep surgawi. Nah, itu sebabnya Tuhan turun ke dalam dunia, kita diselamatkan. Banyak orang berpikir, kita tidak perlu juru selamat. Anda keliru. Anda keliru. Ya. Banyak orang berpikir, kita bisa berdoa, minta ampun langsung sama Tuhan, minta ampun dosa kita, kan Tuhan kan Maha Pengampun. Anda juga keliru. Ingat, Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita, datang membebaskan kita dari tangan setan. Setan tidak mau melepaskan kita. Hanya Tuhan yang mampu melepaskannya. Setan mengikat kita. Setan membelenggu kita, mencengkram kita sampai kita mati, masuk di dalam penghukuman, sampai kita mati, masuk dalam neraka. Setan cengkram, dia tidak mau lepas. Dia tidak mau melepaskan kita. Dari mana Anda tahu? Pak Pendeta, dari mana Anda tahu? Coba lihat anak kecil itu dari kecil. Mereka sudah pandai berbohong. Sudah pintar berbohong. Tidak perlu diajarin. Tidak perlu ada sekolah itu berbohong. Semua manusia pandai berbohong. Ya. Nah, berbohong itu siapa yang ajarin? Itu menunjukkan bahwa kita ini diikat sama iblis. Makanya Tuhan Yesus harus datang, bebaskan kita, lepaskan kita dari tangan setan. Bukan soal persoalan cuma hanya mengampuni, ampun mengampuni. Kalau cuma itu, Tuhan Yesus tidak perlu datang ke dalam dunia. Bahkan dari Taman Eden, Tuhan sudah berkata bahwa Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Tapi masalahnya manusia sudah ada di tangan setan. Nah, bagaimana caranya melepaskan manusia dari tangan setan? Tuhan harus turun ke dalam dunia, berperang menghadapi kekuatan setan. Baru kita bisa dilepaskan, baru kita bisa diselamatkan. Jadi kita butuh juru selamat. Ya. Kita simpel saja. Manusia dari pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat makan, selamat berlibur, selamat berumah tangga, selamat di jalan, selamat sampai tujuan. Kenapa? Karena manusia itu tidak selamat. Makanya itu menjadi doa terus, supaya kita selamat. Selamat, diucapkan terus. Itu menjadi doa. Oleh sebab itu kita perlu juru selamat. Jangan sok-sok gitu loh. Kita ini manusia jangan sombong, kita perlu juru selamat. Ya. Di kamar mandi terpeleset saja kita bisa jatuh, sudah koid, sudah game over. Lagi jalan-jalan saja kalau kena serangan jantung, sudah habis. Iya. Makanya Lagi hidup tidur ini adalah saja. kesempatan ya Pak Pendeta. Iya, lagi tidur saja bisa sudah tiba-tiba sudah nggak bangun-bangun. Habis. Kenapa? Karena kita butuh juru selamat. Setan itu terlalu jahat. Gitu loh, teman-teman, ya. Kami mengasihi siapapun Anda. Mari kita menjadi orang teliti, bijaksana, carilah kebenaran. Jangan terus mau dibodohin setan untuk membenarkan diri kita, untuk terus sok pintar, sok suci, dengan merasa saya tidak perlu juru selamat. Anda keliru, ya. Manusia aja salah minum aja bisa koid, bisa game over. Makan keselak tulang saja bisa game over. Ya, salah makan sedikit saja, satu virus COVID aja masuk udah. Nafas udah nggak bisa ini bernafas. Jadi jangan sok manusia. Manusia itu perlu juru selamat. Manusia itu perlu Tuhan. Dan yang bisa jadi juru selamat itu hanya Tuhan sendiri. Karena manusia kita ini terlalu lemah. Mana bisa kita jadi juru selamat buat orang lain. Untuk diri kita sendiri saja kita butuh pertolongan Tuhan. Hanya Tuhan dah yang bisa jadi juru selamat. Oke, Mbak April, terima kasih buat kesaksiannya. Iya. Kira-kira Mbak April mungkin ada 1-2 pesan bagi orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Mau disampaikan seperti apa?
supaya kasih Tuhan bisa tersampaikan kepada banyak orang. Silakan Mbak April. Ya, pesan saya untuk anak-anak muda ya, terutama anak-anak muda, pakailah waktumu untuk kegiatan-kegiatan yang berguna, untuk melayani Tuhan. Yang belum mengenal Tuhan, ya saya yakin bahwa ini adalah zaman di mana banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan yang sudah mengenal Tuhan, makin dekat sama Tuhan, lebih mengenal Tuhan, lebih intim sama Tuhan. Udah seperti itu. Karena hidup ini adalah kesempatan. Kenapa? Apa sih yang kita mau bawa pada saat kita kembali kepada Bapa? Nggak ada. Amin. Ya. Jadi teman-teman, marilah kita rendah hati, jangan mengandalkan amal saleh. Kita tidak bisa berbuat amal saleh, ya. Manusia itu penuh dengan kekurangan. Manusia sudah penuh dengan dosa. Bagaimana kita bilang kita bisa berbuat amal saleh? Nggak bisa. Itu cuma menurut versi manusia kita bisa berbuat amal saleh. Kita ini orang berdosa. Sejak kecil kita sudah pintar berbohong, sudah jago berbohong, jago iri hati, pintar amarah, membenci orang. Bahkan kadang-kadang ada niat yang segala macam, pikiran kotor, pikiran cabul. Mana mungkin dari semua dari manusia yang penuh dengan kenajisan, penuh dengan hal-hal yang begitu bisa berbuat baik, terus kemudian mau ditawarkan ke Tuhan. Ini loh amalku Tuhan. Mana surgamu? Kita tukar. Ya, saya kasih amal, Tuhan kasih surga. Waduh, kita ini manusia terlalu sombong. Ya, kita nggak bisa seperti itu. Saya kasih amal, Tuhan kasih surga ya. Ini saya bawa amalku, kita bawa perbuat banyak amal, terus kemudian kita kasih surga. Nggak bisa. Kita seharusnya datang di hadapan Tuhan dan mengaku, Tuhan aku orang berdosa, tolong selamatkan aku. Itu, baru kita berkenan. Itu namanya orang yang rendah hati. Kalau orang yang bilang beramal, waduh, saya agak khawatir ya. Kita ini menjadi manusia, kadang-kadang terlalu tinggi hati. Terlalu sombong, terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri, malah tidak percaya Tuhan. Ngeri sekali. Oke, Mbak April, terima kasih buat kesaksian. Teman-teman yang diberkati, boleh dukung ini saudara kita yang terus mereka adalah orang-orang yang giat bekerja di ladang Tuhan, bahkan mereka melayani orang-orang ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Ya, teman-teman yang diberkati boleh dukung. Di layar deskripsi ada nomor rekening daripada tim daripada ini Aiberto, pelayanan ODGJB. Oh iya, sorry. ODGJB, ya. Di layar deskripsi Anda bisa salurkan dukungan Anda buat mereka, dan kita bergandengan tangan untuk kita berbuat semaksimal mungkin, selamatkan jiwa-jiwa supaya kita semua bisa sama-sama pulang ke surga. Karena Tuhan Yesus Tuhan yang baik, Tuhan yang mengajarkan cinta kasih. Untuk kita merangkul semua orang, kita harus kasihi. Tidak hanya mengasihi kelompok, tidak hanya mengasihi satu orang. Kalau mengasihi satu orang itu berarti namanya orang cari pasangan. Kalau mengasihi satu kelompok itu berarti namanya buat organisasi. Tapi kalau Tuhan, Dia Tuhan yang universal, Dia Tuhan semua bangsa, Dia Tuhan semua lapisan, Dia Tuhan semua lintas apapun. Oleh sebab itu Dia mengasihi kita semua dan Dia mengajarkan kita untuk mengasihi sesama. Siapapun yang namanya manusia itu sesama kita. Mari kita kasih, kita tolong kita supaya kita semua merangkul dan biarlah mereka semua kita sama-sama boleh mengenal Tuhan dan bisa pulang ke surga. Oke, terima kasih buat Mbak April. Tuhan berkati pelayanannya dan maju terus. Amin. Ya,
Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih. Doa kami buat Anda semua, dan kita bertemu di program selanjutnya. Salam kemenangan buat kita semua. Amin.